Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini aku bakal jelasin sebuah program kalkulator statistik berbasis Python yang aku buat. Program ini dapat dijalankan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Nah, di program ini aku menggunakan konsep Object Oriented Programming atau program berorientasi objek. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan langsung menjelaskan program yang sudah aku buat. Pertama, aku membuat kelas yang mana kelas ini berfungsi untuk menyimpan fungsi-fungsi yang akan aku gunakan nantinya. Nah, di kelas ini aku beri nama kalkulator statistik Vira. Kemudian ada fungsi init. Fungsi init ini untuk menginisialisasi. Jadi di sini aku buat dua list kosong, yang mana satunya untuk menyimpan nama dataset dan satunya lagi untuk menyimpan isi datasetnya. Kemudian ada fungsi buat dataset. Fungsi buat dataset ini adalah untuk menambahkan dataset baru. Jadi dia akan ngecek dulu apakah nama dataset yang kita inputkan itu ada di dalam nama dataset. Jika ada, dia akan mengeluarkan output dataset dengan nama tersebut sudah ada. Dan jika tidak ada, otomatis dia akan menambahkan nama dataset yang kita inputkan beserta dengan list kosong untuk dataset tersebut. Kemudian ada hapus dataset, yang mana program ini akan mencari dulu posisi di mana si nama dataset yang kita inputkan ini. Jika dia ada atau tidak sama dengan -1, maka dia akan menghapus nama dataset tersebut dengan isi dataset tersebut juga. Namun jika si indeks ini sama dengan -1, maka dia akan mengeprint dataset tidak ditemukan. Jadi indeks di sini berguna untuk mencari nama dataset yang kita inputkan itu apakah ada atau tidak. Kemudian tambah data. Nah, fungsi dari tambah data ini adalah untuk menambahkan angka ke dalam dataset yang sudah ada. Jadi di program ini dia akan dicek dulu, seperti kita menghapus dataset tadi, dicek dulu apakah nama dataset yang kita inputkan itu ada atau tidak. Jika tidak ada, maka dia akan mengeprint dataset tidak ditemukan. Tapi jika ada, maka dia otomatis akan menambahkan angka ke dalam nama dataset tersebut, atau menambahkan data ke dalam nama dataset tersebut. Kemudian fungsi indeks, itulah fungsi indeks untuk mencari posisi dataset berdasarkan namanya. Nah, caranya di sini aku menggunakan perulangan while, yaitu untuk membandingkan semua nama dataset yang kita inputkan ini dengan nama dataset yang ada. Jika nama dataset yang kita inputkan itu cocok dengan nama dataset yang ada di dalam dataset itu, maka dia akan mengeprint si nama dataset tersebut. Dia akan menyimpan nama dataset tersebut. Namun jika tidak ada, maka dia akan menyimpan nilai -1. Kemudian ada fungsi input angka. Fungsi ini untuk memproses input angka dari bentuk string menjadi list angka. Jadi kalau user input angkanya dipisah sama koma, maka fungsi ini akan memisahkan setiap angkanya. Validasi kalau bukan angka atau misalnya dia masukin karakter gitu, misalnya A, B, C atau lainnya, maka dia akan menyimpan si error. Kalau misalnya dia nggak misahin pakai koma tapi dia spasi, maka dia akan dilewatkan atau dia tidak terbaca. Kemudian ada fungsi min, yang mana fungsi min ini adalah untuk menghitung rata-rata. Jadi caranya kita jumlahkan dulu semua angka, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Kemudian ada fungsi median. Fungsi median ini adalah untuk mencari nilai tengahnya. Jadi pertama kita harus mengurutkan datanya. Ini merupakan fungsi yang udah aku buat, jadi kita tinggal panggil untuk mengurutkan datanya. Kemudian dia dicek dulu berapa jumlah datanya. Nah, kalau jika genap, maka dia akan mengambil dua nilai tengah dan dibagi dengan 2. Jika ganjil, maka dia otomatis akan langsung mengeluarkan nilai tengahnya. Kemudian ada fungsi range. Fungsi range ini adalah untuk mencari selisih atau jangkauan dari data. Jadi angka pertama kita jadikan si angka maksimum, yang kedua dia minimum. Jadi otomatis di fungsi ini dia akan menyimpan nilai si maksimum dikurang dengan nilai si minimum. Kemudian ini untuk urutkan data, jadi kita bisa pakai fungsi sorted untuk mengurutkan datanya dari terkecil hingga terbesar. Kemudian ada fungsi kuartil. Fungsi kuartilnya adalah untuk kita mencari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Dia mencari median. Kemudian jika si datanya ini genap, maka data itu dibagi 2 sama besar.
Lalu ada fungsi kuartil. Fungsi kuartil ini adalah untuk mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Di sini kita harus mengurutkan datanya dulu, kemudian langkah-langkahnya hampir sama dengan mencari median. Di fungsi ini kita bagi dua, dia menjadi data atas dan data bawah. Dan mana data atas menjadi si Q3 dan data bawah menjadi si Q1-nya. Jika genap, dia akan dibagi dua nilainya. Jika ganjil, maka dia nilai tengahnya enggak dipakai. Jadi nanti di sini tinggal kita buat variabel Q1, kemudian kita panggil si mediannya, kemudian kita minta nilai bagian bawah. Begitu juga kalau misalnya nilai tengah, maka dia akan langsung mengeluarkan nilai tengahnya pada si Q2-nya. Kemudian nilai Q3-nya juga seperti itu. Maka otomatis dia akan menemukan nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Lalu ada fungsi IQR atau interkuartil. Nah, di sini adalah untuk mencari nilai Q3 dikurang dengan Q1. Jadi di sini kita tinggal buat variabel ini dan kita panggil si nilai kuartilnya, dan tinggal kita simpan nilainya dari si Q3 dan dikurang dengan Q1. Kemudian ada fungsi variance, yang mana variance ini kita harus mencari rata-ratanya dulu, yang mana nilai rata-rata itu sudah kita dapatkan di fungsi min. Jadi kita tinggal panggil si fungsi min-nya. Kemudian kita juga harus menghitung selisih untuk dikuadratkannya setiap rata-ratanya. Jadi datanya akan dikurang dulu, si angka yang kita inputkan akan dikurang dulu dengan rata-ratanya, kemudian hasilnya akan dikuadratkan. Lalu jumlah data, lalu setelah dijumlahkan, maka jumlah tersebut akan dibagi dengan banyaknya data. Kemudian ada fungsi standar deviasi, yang mana standar deviasi ini merupakan akar daripada si varians. Maka tinggal kita panggil fungsi variansnya dan dikuadratkan dengan 0,5, yang mana ini sama aja dengan pangkat 1/2 atau akar daripada si varians. Kemudian ada summary statistik. Summary statistik ini digunakan untuk menampilkan nilai mean, median, range, sampai standar deviasinya. Nah, di fungsi ini pertama dia akan ngecek apakah nama datasetnya yang kita inputkan tidak ada di dalam nama dataset. Jika tidak ada, maka dia akan mengeluarkan output dataset tidak ditemukan. Namun jika ada, maka dia akan mengeprint semua yang ada di dalam fungsi ini. Kemudian ada fungsi korelasi. Fungsi korelasi ini untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Jadi kita di sini saya menggunakan rumus korelasi Pearson, yang mana sigma x kita harus mencari nilai sigma x-nya dulu, sigma y-nya, sigma xy-nya, sigma x kuadrat, dan sigma y kuadratnya. Kemudian untuk rumus korelasi sendiri untuk bagian penyebutnya ini ada banyaknya data dikali dengan sigma xy, kemudian dikurang dengan sigma x dikali dengan sigma y, dan penyebutnya banyaknya data dikali dengan sigma x kuadrat dikurang dengan sigma x yang dikuadratkan, kemudian dikali dengan banyaknya data dikali dengan sigma y kuadrat dikurang dengan sigma y yang dikuadratkan. Maka untuk memudahkan mencari korelasi, maka kita buat seperti ini. Jadi untuk memudahkan korelasinya, kita tinggal buat pembilang yang bertindak sebagai pembilang, kemudian dibagi dengan si penyebut yang dipangkatkan dengan setengah, karena di rumus korelasi sendiri dia menggunakan akar dan kita menyimpan nilai si korelasi tersebut. Kemudian ada fungsi regresi. Fungsi regresi ini untuk mencari model regresi linear sementara. Rumus yang akan saya pakai merupakan yang y sama dengan a ditambah bx. Nah, di sini total yang diperlukan kita harus menghitung dulu seperti si korelasi tadi. Cuman bedanya di regresi ini tidak menggunakan si y kuadratnya. Jadi pertama kita akan mencari nilai b-nya, kemudian kita mencari nilai a-nya, lalu kita simpan nilai si a-nya dan nilai si b-nya. Kemudian ada fungsi determinasi, yang mana determinasi ini merupakan nilai daripada korelasi yang dikuadratkan. Jadi saya buat variabelnya r sama dengan panggil si fungsi korelasinya, kemudian di return atau kita untuk menyimpan nilainya itu dengan si r dikali dengan r, atau bisa juga r dikuadratkan. Yang udah aku buat di atas, jadi ini ada di sini baru. Di sini aku buat fungsi kalkulator Vira. Di sini juga aku menginisialisasi si kelas atau
yang di atas ini tadi dengan calc sama dengan kalkulator statistik Vera yang si nama kelasnya. Kemudian isi daripada perulangan while ini tak hingga yang nampilin pilihan menu ke user. Mulai dari yang pertama ada membuat dataset baru, menghapus dataset, menambah data ke dalam dataset, menampilkan summary statistik, korelasi, model regresi, koefisien determinasi, dan jika user memilih 8 dia akan otomatis keluar dari program. Tiap menu program minta user itu untuk menginputkan pilihannya. Jika dia memilih satu, maka dia akan membuat dataset baru atau dia membuat dataset baru. Dia harus menginputkan nama datasetnya. Jika dia pilih 2, maka dia akan menghapus dataset. Jika dia memilih 3, maka dia akan atau si user ini akan diminta untuk menginputkan nilai yang dipisahkan dengan si koma. Kemudian jika dia memilih 4, maka dia harus memasukkan nama dataset yang ingin dia lihat summary statistiknya. Kemudian jika dia memilih 5, maka dia harus memasukkan nilai atau nama dataset untuk variabel X dan nama dataset untuk variabel Y. Dan banyaknya data variabel X dan banyaknya data variabel Y haruslah sama. Kemudian jika dia memilih 6, maka dia akan diminta seperti dia memilih 5 juga. Dan jika dia memilih 7, maka dia juga harus masukkan nilai variabel nama dataset variabel X-nya dan nama dataset variabel Y. Jika dia memilih 8 maka otomatis user tersebut akan keluar daripada program. Namun jika dia memilih selain angka 1 sampai 8, maka otomatis pilihan tersebut tidak valid, maka dia harus melakukan pilihan 1 sampai 8. Kemudian kita panggil dari fungsi di atas ini dengan dia. Jadi di sini saya akan mencoba menjalankan program tersebut. Pertama saya akan buat variabelnya nama saya. Kemudian saya panggil fungsi daripada si CLI-nya ini dengan kalkulator Vera kurung, dan kita coba jalankan dari atas dari fungsi dia. Kita jalankan. Nah, kemudian akan keluar seperti ini. Saya pilih satu, membuat dataset baru. Kita akan masukkan nama datasetnya. Misalnya Pupi. Maka dataset tersebut akan berhasil dibuat. Kemudian saya ingin masukkan datanya. Ya, nama datasetnya. Saya akan pilih 4 untuk melihat summary statistiknya. Kemudian saya ingin melihat model regresi linearnya 6. Kemudian saya harus memasukkan variabel X-nya itu si Y. Kemudian variabel Y-nya karena saya belum buat, maka saya akan memasukkan asal, misalnya ini. Maka dia akan melakukan output salah satu atau kedua dataset tidak tertentu. Kemudian saya ingin menghapus si dataset daripada si Pupi, maka saya akan membuat. Saya ingin melihat summary statistik dari si Pupi apakah masih ada. Maka dia akan melakukan output dataset tidak terbuka. Kemudian saya pilih 8. Maka user akan otomatis keluar dari program tersebut dan program yang sudah dijalankan itu selesai. Semoga penjelasan ini membantu jadi sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan ini benar-benar jelas, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.